Sobat Healthy, kembali dengan Puri di sini di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dengan tema MPASI Kaya Protein Hewani Part 2. Kali ini Mbak Wafi dan Mbak Dewi kita masih melanjutkan ya untuk kita ngobrol lagi nih terkait dengan MPASI Kaya Protein Hewani ini tadi dalam rangka Hari Gizi Nasional. Ini nih yang bikin kita penasaran nih. Dampaknya apa sih dalam memberikan MPASI yang terlalu dini gitu? Terkadang kan ini ya ibu-ibu itu pengen ini ya keburu, iya. Susu nih sahabat. Terburu-buru ya untuk memberikan MPASI. Nah itu dampaknya ada nggak sih? Kalau ada dampaknya apa aja gitu? Gitu ya. Iya. Iya. Dampak dari terlalu dini ya, ada terlalu dini, ada yang terlambat juga MPASI-nya gitu kan ya. Nah, kalau terlalu dini ya, otomatis ASI eksklusifnya pun juga tidak akan tercapai gitu kan. Gitu ya. Sementara sampai usia 6 bulan itu kita memang harus memberikan full ASI saja, begitu ya. Atau makanannya itu masih berupa cair ya, cair tadi ya, ASI ya dari susu ibunya tadi begitu. Nah, kalau terlalu dini berarti nanti untuk capaian ASI eksklusifnya selain tidak tercapai, apa istilahnya dalam ASI itu kan kandungannya cukup komplit gitu ya. Itu juga bermanfaat untuk kekebalan tubuh anak juga begitu. Nah, kalau misalnya tidak full sampai 6 bulan karena sudah langsung diberikan MPASI ya, tadi mungkin istilahnya sistem kekebalan tubuhnya juga kurang maksimal begitu. Walaupun nanti mungkin sampai 2 tahun masih diberikan, tapi kan untuk 6 bulan fullnya kan tidak tercapai begitu. Iya. Nah, lalu untuk pencernaan sang anak pun kan secara WHO juga sudah ditentukan ya bahwa ASI itu diberikan sampai usia 6 bulan. Berarti kalau misalnya kurang dari 6 bulan, nah sistem pencernaannya pun mungkin belum sempurna, belum siap untuk menerima makanan yang sudah bertekstur begitu. Nah, makanya tadi kenapa kita memang harus tepat di waktu umurnya itu tadi begitu. Iya. Nah, ada pula tuh selain dampak diberikan secara dini, ada juga dampak kalau misalnya diberikannya terlambat. Nah, itu juga ada ya. Kalau misalnya terlambat pemberiannya pun itu juga beresiko ya. Anak itu yang seharusnya sudah mendapatkan makanan padat gizi gitu ya. Karena tadi sudah dijelaskan ya bahwa setiap usia tahapannya ASI itu untuk mendampingi ASI itu sudah berkurang istilahnya kandungannya begitu, tidak cukup dengan ASI saja, tapi juga kita perlukan makanan pendamping ASI tadi. Kalau misalnya belum diberikan berarti nanti kemungkinan asupan anak itu kurang ya. Nah, nanti istilahnya berdampaknya efeknya ke pertumbuhan. Efeknya nanti ke pertumbuhan dan perkembangan. Bisa nanti beresiko tuh ke stunting kan gitu. Hubungannya seperti itu. Nanti ke situ. Berarti MPASI ini yang tidak tepat ya, yang terlalu dini maupun yang terlambat diberikan itu akan berefek ke stunting tadi kan ya. Makanya harus tepat waktunya tadi begitu. Iya. Mbak Wafi, kita kan sering dengar juga nih ibu-ibu tuh kalau mengeluhkan ya untuk buah hatinya tuh sering GTM. Kita banyak sekali tutup mulut tutup mulut gitu ya. Makin banyak waktu tutup mulut. Jadi ada beberapa ibu banyak sekali yang sering saya mendengar tuh, sudah saya masak ini Bu, sudah sesuai tuh yang sesuai di buku KIA. Sudah saya masakin banyak, sudah masakin yang benar, anaknya nggak mau makan gitu, nggak mau makan sama sekali. Padahal salah satu yang membuat ibu-ibu itu jadi putus asa melanjutkan lagi gitu. Jadi banyak untuk untuk istilahnya untuk menanggulangi atau mencegah agar tutup mulutnya, kita punya jadwal untuk makan. Jadi berarti harus jadwalnya ada jadwalnya. Nanti kalau anak-anak itu sudah misalkan sudah makan cemilan banyak, otomatis lambungnya sudah penuh, tidak ada rasa lapar, jadi tidak ada istilahnya tidak ada
ini loh saya lapar nggak ada, karena Nggak sudah penuh dengan cemilan, Iya. atau bisa juga penuh dengan susu formula. Oke, Iya. yang tadi sudah kita bahas Iya, ya. jadi kalau istilahnya kalau sekarang ini masih susu formula itu sebagai dewa, karena itu harus kita luruskan ya, bahwa sekarang ini susu formula itu hanya salah satu sumber protein Hewani saja. Iya. Jadi tidak sebagai Pengganti pengganti makanan makanan secara keseluruhan. Jadi Iya. sekarang ini ada ilmu baru nih, saya juga Iya. kemarin juga dapat ini ilmu baru tentang feeding rule. Feeding rule. Iya. Iya. Jadi sobat-sobat healthy Kita yang hari belum ini pernah- banyak iya. istilah sama singkatannya. belum pernah mendengar feeding rules apa itu ya gitu. Ini jadi istilahnya adalah menjadwalkan bagaimana anak itu makan atau mengatur Iya. jadwalnya. Misalkan Iya. kita jadwalkan 3 kali sehari untuk makanan besar, Makan utamanya. Makanan utamanya yang seperti yang sudah kita latih bahas di ya tadi ya. kita bahas itu ada jadwalnya sesuai dengan kebiasaan anak tersebut. Oke. Oh, misalkan dia bangun jam 6 gitu. Biasa sarapan jam atau 7. makan paginya jam 7, ya udah kita ikutin jam 7 nanti makan pagi, nanti untuk makan siangnya dia jam 1 gitu. Iya. Atau makan Sorenya sorenya dia jam jam 6. 5 atau jam 6. Iya. Nah, itu kita ikutin jamnya. Oh Ya, gitu. jadi kapan jamnya dulu Terjadwal iya dengan terjadwal. teratur. Jadi jam makan pagi, makan siang, Dan jam makan makan malam malam. terjadwal. Dan Bukan makan sore ya. makan sore malam ya. Jadi nanti di sela-sela antara jam makan pagi sama makan siang itu ada snack kalau istilahnya Iya. ya. Snack itu juga ada jadwalnya. Ada jadwalnya, misalnya nggak jam asal langsung kasih jam ya. 10 atau di siangnya jam 3 sore. Sore, Ya. Dan di antara waktu ini, di antara jam 7 sampai jam 10 makanan snack itu tidak boleh diberikan Diberikan makanan makanan. kecuali minum air putih. Oke. Iya. Jadi untuk pemberian makan malam nih bukan sore ya. Iya. Berarti sore itu jadwalnya adalah makanan selingan. Ya, selingan. Jadi setelah kita nanti menetapkan itu, nanti lambung itu kan ada namanya metabolisme ya. Jadi ketika nanti sudah lambungnya kosong, otomatis lambung ini akan memberikan sinyal kepada otak. Oh, saya lapar. Nah, nanti anak bisa tidak ada gerakan lagi tutup Tutup mulut mulut. karena dia sudah merasa Buka mulut lapar ya. ya. Buka mulut, tapi nih lapar gitu Iya. ya. Selanjutnya adalah makan itu nggak boleh dipaksa-paksa. Ayo makan. Takut ya. Iya. Menjadikan trauma pada Iya. anak. Nanti menjadikan oh ternyata makan itu tidak menyenangkan. Iya. Makan itu membuat saya benci gitu. Iya. Tidak boleh. Jadi ketika seorang anak 30 menit nih sudah diberikan makan yang baik, 30 menit nggak bisa menghabiskan, itu kita stop di 30 Oke. menit. Nanti kalau misalkan oh baru habis setengahnya, Iya. ya kita nanti ulangi lagi 2 jam kemudian. Harus telaten berarti. Ya nggak boleh harus habis 2 jam sampai makanannya nggak berbentuk atau Iya. makanannya kan rasanya sudah nggak enak. Iya. Iya. Soalnya kan lingkungan, bagaimana menciptakan Berpengaruh ya. supaya anak-anak itu merasa bahwa oh makan itu menyenangkan, makan itu ternyata seperti ini loh, Iya. menyenangkan sekali, Happy Iya, ya. happy. Jadi yang tadi makanya tidak perlu memaksa, Iya. memaksa anak untuk makan. Selanjutnya lingkungan bagaimana diajarkan supaya makan di meja. Oh, Iya. oke, di meja Kalau bisa makan makan ya. dengan keluarga. Dengan keluarga. Iya, sehingga anak itu akan melihat, oh ternyata Orang ayah, tua saya makan. ibu saya, saudara saya itu makan di meja, makan Iya. sayur, makan protein, Iya. makan itu di meja. Jadi dia bisa secara bisa melihat bagaimana cara makan dan membina hubungan keluarganya lebih Iya, bagus. lebih Iya, harmonis ya. Lebih harmonis. Oke. Selanjutnya adalah memberikannya jangan langsung, misalkan baru DTM nih nggak punya Iya. makan, jangan langsung banyak. Iya. Biasanya kalau lihat banyak langsung ini anak kok banyak banget Iya. makanannya. Sudah malas ya? Sudah malas, sudah enak dulu nih. Jadi lihat dulu porsi kecil, nanti kita oh ternyata porsi kecil kita pakai setengahnya dulu. Oh dia habis kita baru tambahin lagi. Jangan langsung Oke. satu, misalkan tadi ada satu mangkok itu jangan langsung satu mangkok dulu, tapi porsi kecil dulu. Dan kalau misalkan anak-anak sudah bisa makan nih, ya diajarin makan sendiri, walaupun mungkin Boleh potong anak-anak masih Kemana-mana. kota itu diajarin dulu, walaupun kita Oke. masih membantu ya. Iya. Tapi nanti kita ajarin, oh misalkan usianya baru 9 bulan sudah mulai bisa megang kan, 9 Iya. bulan itu kita ajarin bagaimana cara makan. Oke. Walaupun masih ada bantuan dari Biar kita. terampil ya. Biar terampil, biar tahu cara makan yang Oke. benar. Dan kalau misalkan ada cemilan yang bisa dipegang, nah itu bisa juga sebagai melatih dia makan.
Oke. Nah, itu jadi finger food itu juga bisa Finger food, digunakan ya. Mungkin buah dipotong yang dia pegang gitu ya, bisa dia pegang begitu dia makan sendiri atau lauknya ya. akan menjadi lebih bersemangat. Oh iya, Oke. saya bisa makan sendiri, ada apresiasi, saya bisa makan, lebih senang. Oke, iya. Gitu untuk ini ya caranya supaya sobat healthies nih kalau misalnya menjumpai ada anak yang GTM nih, itu tadi sudah disampaikan sama Mbak Wafi ya untuk bagaimana caranya supaya si anak ini tidak GTM lagi. Iya, dengan apa tadi? Feeding goals. Oke. Baik, kita sudah selesai untuk bincang-bincang di MPASI Kaya Protein Hewani di part 2 ini. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada yang akan kita sampaikan, Mbak Dewi? Ya sebenarnya itu kita punya lagu. Oh, yang MPASI itu ya? Iya, biar ibu-ibu semangat, bisa semangat, bisa lebih ini ya, lebih bisa masuk nanti sudah masak sambil oh iya ini apa jadi kita berikan lagu ya. Kita bisa nyanyi dulu supaya nanti ibu-ibu di rumah sobat-sobat healthy semua itu jadi lebih gampang untuk mengingat bagaimana MPASI. Oke, baik Sobat Healthies, kita akan nyanyi nih lagunya tentang MPASI ya, yang mudah diingat. 1, 2, 3. MPASI, MPASI, makanan pendamping ASI. Perhatikan, perhatikan, ada 7 faktornya. Usianya, frekuensinya, jumlahnya, dan teksturnya. Perhatikan variasi, responsif dan bersihnya. Oke, baik Sobat Healthies bisa lebih ingat kan ya dengan lagu yang kita sampaikan di akhir ini. Dan terima kasih Mbak Wafi atas kehadirannya. Sama-sama Mbak Dewi. Ya, semoga apa yang kita bincangkan tadi ya bisa bermanfaat untuk para healthies semua. Baik, sampai di sini untuk bincang kita di MPASI Kaya Protein Hewani pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.